Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang mana apabila kita hitung nikmat itu maka kita tidak mampu untuk menjumlahkannya. Maka dari itu sudah selayaknya kita selaku hamba Allah agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tadi senantiasa terlimpahkan, tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya seperti kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perintah Allah yang barangkali dalam Al-Quran di mana 3 perintah Allah ini yang mana ketika salah satu dikerjakan maka yang satunya pun harus mengikutinya. Pun sebaliknya, ketika hanya dikerjakan satu saja maka gagallah semua apa yang kita lakukan, sia-sia. Apa yang bisa membuat itu gagal? Karena perintah ini selalu bersamaan. Di Al-Quran mungkin barangkali ada 3 diantaranya yang mana perintah ini selalu dikerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian yang kedua ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan yang ketiga adalah anishkurli wa liwalidayka. Perintah ini selalu bersamaan dan harus dilaksanakan. Kalau hanya satu saja maka gagallah amal soleh kita. Kenapa? Karena kedua-duanya satu rangkai yang harus kita kerjakan. Yang pertama tadi dibacakan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya bagaimana? Artinya ketika seseorang itu melaksanakan atau mendirikan sholat, maka zakat pun harus ditunaikan tatkala sudah memenuhi syarat ketentuan yang ada. Pun sebaliknya, ketika kita hanya menunaikan zakat saja sementara sholatnya tidak, ini pun tidak sempurna di dalam Islam. Makanya perintah Allah yang pertama itu tadi aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang kedua yaitu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah ini tidak mungkin ketika kita taat kepada Allah kemudian kita membangkang terhadap Rasulnya. Pun sebaliknya, ketika kita menaati Rasul sudah pasti kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah ini selalu bersama. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Mutlak.
keduanya harus ditaati, keduanya harus diikuti. Kalau tidak, gagal sudah amal kita. Karena apa? Karena dua rangkai ini atau satu rangkai ini harus dikerjakan bersama-sama. Dan kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Barangkali ini yang akan kita bahas, yaitu tahapan yang ketiga tadi. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Nah ini dia. Yang ketiga pun sama. Ketika kita taat kepada Allah tetapi kepada kedua orang tua kita selalu membangkang, kita selalu menyakiti hatinya, maka sia-sialah sudah amal kita. Kenapa? Karena perintah ini harus bersama. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah pun menyuruh kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan kata demi kata, perintah ini yang paling atas, Allah menyuruh kita jangan menyembah selain kepadanya. Artinya selain kepada Allah, sembahlah Allah. Kemudian perintah yang kedua, setelah kita disuruh untuk menyembah kepada Allah, perintah yang kedua yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah ini anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin, ada beberapa kewajiban anak kepada kedua orang tua. Beberapa kewajiban ini tentunya yang harus kita lakukan. Kepada siapa? Tentunya kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, ayah. Ini peranannya juga tidak bisa diremehkan. Kenapa? Ayah selalu banting tulang, peras keringat, kepala di kaki, kaki di kepala. Hanya untuk siapa? Hanya untuk membiayai anak dan istrinya. Pergi pagi, pulang sore. Bahkan ayah itu adalah simbol kehormatan keluarga. Jangan salah, ayah adalah simbol kehormatan keluarga. Banyak masyarakat yang mengatakan, kalau saja saya tidak memandang orang tuamu, kalau saja saya tidak memandang ayahmu, mungkin kamu sudah tidak seperti ini lagi. Apa yang dipandang? Ayahmu. Bahkan ayah ini ada yang mengatakan adalah simbol kehormatan keluarga. Maka kepada ayah haruslah kita berbakti selain kepada ibu juga. Yang pertama ayah. Perlu diketahui, Nabi Muhammad SAW ketika pamannya Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat, yang mana dua orang ini disegani, dihormati oleh kafir Quraisy saat itu sebagai simbol kehormatan. Kafir Quraisy ketika paman Nabi Muhammad atau istri Nabi Muhammad masih hidup, masih segan untuk menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ketika kedua sosok yang berpengaruh dalam kehidupan Rasulullah wafat, maka makin menjadi penganiayaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, kembali lagi bahwa orang tua yang pertama itu ayah atau bapak
itu merupakan simbol kehormatan dari keluarga. Ya. Nah, selain itu juga ada yang paling utama adalah ibu. Nah, ini Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, orang yang saya hormati selain engkau di dunia ini siapa?" Maka Rasul menjawab, "Ibu." Terus, "Ya ibu." Terus, "Ibu." Baru yang keempat adalah bapak. Ini adalah bahwa ibu tingkatannya lebih tinggi daripada bapak 3 derajat. Ibu, baru yang keempatnya adalah bapak. Di mana ibu ini ya dari mulai nyidam, beliau pengen yang tidak dalam artian yang tidak umum diingin, pengen jambu air katanya, di mana saat itu mungkin saja tidak musim jambu air. Ini pengorbanan. Kemudian ketika sudah hamil besar, ya coba bayangin aja, ketika ibu kita semua mengandung dari umur 1 bulan sampai dengan 9 bulan, tidur dibawa, ke masjid dibawa, ke pasar dibawa, ke kantor dibawa. Inilah pengorbanan ibu. Bahkan ketika melahirkan ini taruhannya nyawa. Ya. Kenapa taruhannya nyawa? Karena antara hidup dan mati. Kalau kata orang tua diibaratkan kalau sedang melahirkan itu antara menaruh telur di pinggir meja, kemudian meja itu kita goyang-goyangkan. Kalau telur itu jatuh, maka nyawa ibu kita melayang. Tapi kalau telur itu selamat, nyawa ibu kita aman. Bahkan ketika wafat melahirkan, itu wafatnya orang yang melahirkan itu pahalanya seperti pahala orang yang bersyahid, orang syahid. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.